wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid karya Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Pertemuan yang lalu masih dalam pembahasan tauhidul asma'i was sifat, tauhid tentang nama dan sifat. Terakhir penulis menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Jahmiyah. Mereka menolak semua nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak memiliki nama dan sifat. Ini sangat berbahaya sekali, karena kalau sesuatu tidak memiliki sifat itu sama dengan tidak ada. Ini sekte Jahmiyah. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menetapkan nama cuman sekedar lafaz. Jadi kalau nama itu sekedar lafaz, tidak mengandungi makna. Jadi nama hanya sekedar lafaz, tidak mengandungi makna, dan mereka tolak semua sifat. Ini Mu'tazilah ini. Ini Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga itu Asy'ari Maturidi. Asy'ari Maturidi itu menetapkan nama dan sifat, menolak sebagian nama dan sifat. Pertimbangan mereka, kalau nama dan sifat itu misalkan dalam pertimbangannya menyerupai makhluk, mereka tolak. Tapi kalau dalam pertimbangannya tidak menyerupai makhluk, maka mereka tetapkan. Ini saudara yang saya hormati juga sekte yang menyimpang.
Gimana bantahan kepada mereka? Terlebih lagi mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun itu dengan tuduhan mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk, menganggap bahwasanya Ahlussunnah itu menetapkan Allah memiliki bentuk fisik sebagaimana makhluk. Nah, ini bagaimana bantahannya? Dr. Shalih Fauzan mengatakan arrad alaihim min wujuhi, bantahan kepada mereka itu min wujuhin, ada beberapa sisi. Pertama, annallaha subhanahu wa ta'ala asbata li nafsihil asma wa sifati wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, fa nafyuha anillah au nafyu ba'diha nafyun lima asbatahu Allah wa rasuluhu wa hada muhadatun lillahi wa rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan nama dan sifat, Rasul telah menetapkan nama dan sifat, kemudian ditolak. Tadi sama Jahmiyah itu ditolak, sama Mu'tazilah semua sifat ditolak, sama Asy'ari Maturidi sebagian ditetapkan sebagian ditolak. Ketika Allah menetapkan, Rasul menetapkan, apa jawaban kita? Mosok Allah dan Rasul menetapkan malah kamu tolak? Malah kamu tolak. Berarti penolakanmu terhadap apa yang Allah dan Rasul tetapkan itu namanya muhadatun lillah, penentangan kepada Allah dan Rasul. Nah, Allah sudah tetapkan kok. Allah sudah tetapkan. Apalagi bahasa Quran paling fasih, paling fasih, paling gamblang. Masa Allah dan Rasul tetapkan kalian tolak? Pertama, berarti orang yang menolak nama dan sifat itu menentang Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk sebab mereka menolak nama dan sifat itu khawatir menyerupakan dengan makhluk, seperti Asy'ari Maturidi, seperti Mu'tazilah. Ketika ada ayat tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hanya katakan itu sekedar lafaz, tidak mengandungi makna. Tidak mengandungi makna. Apa alasan mereka itu? Khawatir menyerupakan dengan makhluk. Apa jawabannya? Kata Syekh, annahu la yalzimu min wujudi hadis sifati fil makhlukin aw min tasammi ba'dil makhlukin bisyai'in min tilkal asma'i al musyabahah bainallahi wa khalqihi. Tidak ada konsekuensi keharusan adanya sifat-sifat dalam makhluk atau penamaan sebagian makhluk dengan sesuatu dari sifat itu tidak menuntut keharusan berarti makhluk dan Allah itu sama. Makhluk dan Allah itu sama. Karena alasan mereka, oh nanti kalau Allah ditetapkan punya tangan, makhluk punya tangan, sama? Enggak. Tidak sama, tidak sama. Fa inna lillahi subhanahu asma'an wa sifatin tahusuhu walil makhlukina asma wa sifat tahusuhu. Sesungguhnya Allah itu punya nama, punya sifat. Cuman nama dan sifat bagi Allah khusus bagi Allah. Makanya Allah punya tangan. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak serupa dengan makhluk. Makhluk punya tangan, maka tangan makhluk itu sesuai dengan kekhususan makhluk. Ini bantahannya kedua. Jadi kalau kalian menetapkan Allah punya sifat tangan, menyamakan dengan makhluk, ya beda. Penguasa alam semesta dengan makhluk ya jauh beda. Makanya sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, sifat makhluk itu sesuai dengan makhluk. Saudara hormati, ini pembahasan penting karena termasuk sebab mereka menolak nama dan sifat, yaitu tadi. Itu tadi. Nanti kalau diperluas,
Lawang sama-sama makhluk, memiliki nama dan sifat yang sama, hakikatnya beda itu. Hakikatnya beda. Ayam punya kaki, kita punya kaki. Nama dan sifatnya sama, namanya kaki. Sifatnya kaki untuk jalan. Apakah sama? Sesama makhluk saja beda. Mosok kamu samakan sang pencipta dengan makhluk. Nah ini termasuk kesesatan mereka, berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Kemudian beliau kasih contoh yang pertama. Fakama anna lillahi subhanahu wa ta'ala datan la tusabbihu dawatil makhlukin. Pertama, Allah itu memiliki dat, tapi datnya Allah tidak sama dengan datnya makhluk. Datnya Allah tidak sama dengan datnya makhluk. Yang kedua, Allah memiliki nama dan sifat. Nama dan sifat Allah itu la tusabbihu asma'al makhlukin wa sifatihim. Allah memiliki nama dan sifat, tapi nama dan sifat Allah pun tidak serupa dengan makhluk. Dengan makhluk, ya. Kesamaan nama, kesamaan makna umum itu tidak menuntut kesamaan secara hakikat. Namanya sama, wajah. Makna wajah dimaklumi, tapi hakikatnya nggak sama. Karena sekali lagi, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun. Allah as-sami al-basir. Berarti Allah memiliki nama mendengar melihat, memiliki sifat mendengar melihat, tapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam ayat contoh, qad samallahu nafsahu aliman halima. Allah menamakan dirinya alim, halim, maha mengetahui, maha lembut. Tapi sama ba'da ibadihi alima. Allah menamai sebagian hambanya juga dengan nama alim. Contoh tentang Ishak, fabasharuhu bigulamin alim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim itu dengan seorang anak yang alim. Tadi Allah punya nama alim, Allah punya sifat alim. Di sini Allah namakan Ishak itu dengan alim. Apakah sama? Enggak sama, tidak sama. Alimnya Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah, khusus bagi Allah. Alimnya makhluk sesuai dengan kondisi makhluk. Dengan kondisi makhluk sama, halim. Contoh dinamakan nanti fabasarnahu bigulamin halim. Ini sifat Ismail. Allah memiliki sifat dan nama halim, maha lembut. Ismail juga memiliki sifat lembut, sabar. Nggak sama itu, tidak sama. Ini saudara yang saya hormati, alimnya Allah tidak seperti alim berkaitan dengan Ishak. Halimnya Allah tidak seperti halim berkaitan dengan Ismail. Karena sang pencipta dengan makhluk nggak sama. Ini contoh dalam ayat. Contoh yang lain, Allah kasih nama dirinya innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Allah tetapkan dalam ayat itu. Ini di surat An-Nisa ayat yang ke-58. Allah sami basir. Kalau Allah sami basir, memiliki sifat maha mendengar lagi maha melihat. Tapi Allah sifatkan sebagian makhluknya. Sebagian makhluknya juga begitu. Idza inna khalaqnal insana min nutfatin amsal nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia makhluk itu sami basir. Sama itu.
Allah ciptakan manusia yang kami jadikan, iya kata Allah, Sami Basir. Sama tadi dengan nama dan sifat Allah. Tapi laisa sami kas sami walal basir kal basir. Saminya Allah nggak serupa dengan saminya manusia. Basirnya Allah tidak serupa dengan basirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok kalian anggap bodoh? Kok kalian akhirnya menolak? Wah jangan, nanti kalau Allah punya nama As-Sami Al-Basir bodoh makhluk. Itu menunjukkan kedangkalan dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang dibawakan oleh penulis. Contoh yang lain, Allah memiliki sifat Ar-Rauf Ar-Rahim. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia itu maha belas kasih, maha lembut, maha penyayang. Allah namakan sebagian makhluknya Nabi kita Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian yang amat berat sesuatu yang menjadikan kalian berat, memiliki semangat supaya kalian mendapatkan hidayah, kepada orang yang beriman, raufur rahim, maha belas kasih. Ya, apakah sama sifat rauf bagi Allah dengan sifat rauf bagi Nabi Muhammad? Enggak sama. Apakah sama rahimnya Allah dengan rahimnya Nabi Muhammad? Beda. Raufnya Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah, enggak serupa dengan makhluk. Raufnya Nabi Muhammad itu sesuai dengan keberadaan makhluk, sesuai dengan keberadaan makhluk. Nah ini dalam ayat itu, ini dalam ayat Allah tetapkan sifat dan nama tertentu untuk dirinya juga makhluknya, tapi nggak sama, tapi tidak sama. Ini saudara yang hormati, bantahannya kedua. Nanti buahnya lagi, ada sifat ilmu, ada sifat misalkan qawi, ya sifat yang kuat. Itu nggak sama. Jadi kalau sifat bagi Allah taliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sifat makhluk itu sesuai dengan makhluk, nggak sama. Wala yalzimu minal istiraqi fil ismi wal makna wal istiraqu fil haqiqat. Kata Dr. Shalih Fauzan, tidak menuntut bersamanya nama dan makna itu hakikatnya sama. Jadi kalau namanya sama, maknanya sama, itu tidak menuntut oh hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Tadi kita kasih contoh itu. Kita kasih contoh. Kita punya kaki, ayam punya kaki. Namanya kaki. Sifatnya kaki untuk berjalan. Tapi apakah sama? Nggak sama. Sesama makhluk saja kita bisa lihat nggak sama kok, apalagi itu antara sang pencipta dengan makhluk. Jadi badali kali ada mitamasuli bainal mutasammiyaini wal mausufaini wa hadza dhahir. Karena tidak serupa darangan yang dinamai dan yang disifati itu nggak mungkin serupa, nggak mungkin serupa. Ini penjelasannya kedua. Penjelasannya yang kedua, lah ini gamblang sekali, gamblang sekali. Sesama makhluk saja nggak mungkin sama. Mosok sama sang pencipta sama, kan aneh sekali. Ini sisi bantahan yang kedua. Yang ketiga, analladzi laisa lahu sifatun kamal la yasluhu ayyakuna ilahan. Walihada qala Ibrahimu li abihi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru. Yang ketiga bantahannya, yang tidak memiliki sifat kesempurnaan enggak berhak untuk menjadi Tuhan. Berarti kalau Allah punya nama, punya sifat, yang nama dan sifat itu juga ada dalam makhluk, kamu samakan,
atau kamu tolak dengan alasan loh nanti podo berarti. Ingat, kalau kamu samakan nggak mungkin, karena makhluk itu tidak sempurna. Kalau kamu misalkan tolak, loh jawabannya tadi nomor pertama tadi Allah tetapkan, kok kamu tolak? Itu namanya muhadatun, menentang Allah dan Rasul. Lah terus yang benar bagaimana? Yang benar tetapkan nama dan sifat sesuai dengan dalil. Tapi ingat, semua nama dan sifat Allah itu kesempurnaan. Makanya Allah layak untuk menjadi sesembahan. Sebagaimana Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapak, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, berarti nggak memiliki sifat kesempurnaan, nggak layak. Kemudian yang menyembah sapi pun Allah juga bantah. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka itu melihat bahwasanya anak sapi yang dibikin samiri, yang disembah oleh ketika itu umat dari kalangan Bani Israel ketika ditinggal Musa, itu tidak berbicara, tidak menunjuki jalan yang lurus, nggak memiliki sifat kesempurnaan. Jadi poin yang ketiga, bantahannya seperti orang Jahmiyah mengatakan Allah nggak memiliki nama, nggak memiliki sifat. Aneh. Kalau nggak punya nama, nggak punya sifat, berarti nggak ada kesempurnaan. Nggak ada kesempurnaan. Makanya Jahmiyah itu ngeri itu. Iya. Sama seperti orang yang mengatakan nanti kalau ditetapkan sama dengan makhluk. Ingat, sifat makhluk itu tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kalau sifat makhluk sempurna, sebatas makhluk. Sebatas makhluk. Misalkan alim, wah wongnya pinter banget itu. Coba makhluk itu pinternya diawali dengan tidak pinter. Semua kita mengalami masa-masa tidak tahu, baru belajar di puncak, belajarnya pinter, habis itu turun, nanti jadi bodoh itu. Kalau makhluk nggak sempurna. Ini bantahan yang ketiga. Bantahan yang keempat, ana isbata sifati kamalun wa nafyuha naqsun falladhi laisa lahu sifat imma makdumun wa imma naqisun wallahu munazzahun an dzalika. Poin yang keempat sekarang, menetapkan sifat itu kesempurnaan. Jadi Allah memiliki nama dan sifat, menunjukkan Allah sempurna. Tapi jangan hormati, menolak itu kekurangan. Masa ada sesuatu nggak ada sifat? Makanya sekte Jahmiyah itu, ketika Allah tidak memiliki nama dan sifat, berarti dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Karena semua yang ada pasti punya sifat. Kita mau ini ada air, coba terangkan sifat air. Nggak ada sifatnya. Podowe rano banyune. Tapi kalau dia terangkan, oh sifat air jernih itu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Oh ada. Nah ini hati-hati. Sampai ditolak semua nama dan sifat Allah, itu berarti makdumun, dianggap tidak ada. Kalau enggak, dianggap Allah itu memiliki sifat kekurangan, dan Allah disucikan dari itu. Allah disucikan dari itu. Ini bantahan yang keempat. Kemudian bantahan yang kelima, anna ta'wila sifati an dhahiriha la dalila alaihi fa huwa batil wa tahwidun ma'naha yalzimu minhu anna allaha khatabana fil Qur'an bima la nafhamu maknaha. Pertama, memalingkan makna sifat itu dari yang nampak, nggak ada dalil, ini batil. Sekarang kan begitu, orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah karena nama dan sifat itu ada dalam Quran dan hadis, mereka nggak bisa tolak. Akhirnya mereka mengambil jalur takwil utawi tahrif, menyimpangkan maknanya. Itu yang mereka ambil.
Bagaimana membantahnya? Kamu menyimpangkan makna, itu nggak ada dalil, termasuk kebatilan. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas ars. Apa makna istiwa? Tinggi di atas. Tapi mereka enggak. Kalau Allah tinggi di atas, berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, butuh kepada tempat. Itu pikiran tentang Allah sebagaimana makhluk. Rusak. Ya, akhirnya ditakwil. Apa takwilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu maknanya Allah menguasai ars. Pertanyaannya, ada Nabi SAW ketika turun ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, oh Allah menguasai ars, begitu ada? Nggak ada. Sementara Nabi itu paling gamblang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik ketika membaca ayat ini Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada yang tanya, "Imam, kaifa istiwa?" Istiwanya Allah itu seperti apa? Beliau marah. Istiwa itu makhluk. Mengimani wajib, menanyakan tentangnya itu bid'ah. Menanyakan tentangnya bid'ah. Nggak ada di masa Nabi sahabat yang menanyakan tentang itu. Nah, ini hati-hati. Saudara yang saya hormati, takwil itu nggak ada dalil atasnya, batil. Yang kedua, kadang menetapkan nama akan tetapi itu maknanya diserahkan kepada Allah. Seperti tadi sekte Mu'tazilah, ada ayat tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, mereka tetapkan karena ada ayatnya. Tapi maknanya apa? Wallahu taala alam. Itu kita serahkan kepada Allah. Saudara yang saya hormati, kalau maknanya diserahkan kepada Allah itu konsekuensinya berarti Allah berbicara pada kita dalam Quran, itu maknanya kita tidak paham. Maknanya boy apa ini? Lah kan nggak mungkin sekali. Quran itu bahasanya paling gamblang, paling jelas. Mosok maknanya tidak dipahami. Ini kan sesuatu yang nggak mungkin. Apalagi kita diperintahkan untuk satu, berdoa dengan nama Allah. Lah kalau kita berdoa dengan nama Allah, misalnya minta rezeki, ya Rozak, maknanya Rozak apa? Nggak tahu saya. Lo aneh. Iya, minta ampunan, ya Ghafur, ya Ghafar. Ghafar itu artinya apa? Nggak tahu saya. Masa Allah perintahkan kita berdoa dengan makna yang kita tidak memahami maknanya? Kan nggak mungkin. Yang ketiga, Allah perintahkan kita mentadaburi Al-Quran. Ditadaburi. Allah memiliki sifat kuat, Allah memiliki sifat ini dan itu. Ditadaburi. Mosok maknanya kita tidak bisa pahami. Lah ini ngawur lagi. Ya, ini saudara yang saya hormati, bantahan yang kelima. Maka menjadi jelas bagi kita, la budda min isbati asma'illahi wa sifatihi. Maka wajib harus menetapkan nama dan sifat, tapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya ilmu sesuai dengan kesempurnaan ilmunya. Itu sesuai dengan keagungan Allah. Diiringkan dengan nafyu musabahatil makhlukin, menolak menyerupakan dengan makhluk. Ditolak nggak serupa dengan makhluk. Sebagaimana ayat ini sering dibaca. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun. Allah as-sami, Allah al-basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Berarti semua kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk keliru. Itu keliru. Tapi Allah as-sami al-basir, ditetapkan Allah as-sami al-basir, memiliki nama as-sami, memiliki nama al-basir, memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Cuman pendengaran dan penglihatan Allah gak serupa dengan makhluk. Jadi cetok banget ya, gamblang sekali. Tapi kebenaran itu bagi orang yang tidak terbuka pintu hidayah hatinya, ya angel.
Padahal sudah demikian gamblang. Dan termasuk mereka tuduh, oh Ahlus Sunnah itu mufawwidah. Wis pokoknya apa? Menuduh dengan tujuan ini tajsim, mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sopo sing menyerupakan itu? Kan kalau Ahlus Sunnah menetapkan sesuai dengan dalil, tidak ditolak, tidak disimpangkan maknanya, karena bahasa Quran itu gamblang. Kemudian tidak ditanyakan kaifiyat sifat. Loh, tangan Allah kayak apa? Enggak. Demikian pula tidak diserupakan dengan makhluk. Pokoknya Allah punya nama dan sifat sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai bantahan yang disampaikan oleh Dr. Shalih Fauzan. Itu 5 sisi yang disampaikan. Wallahu taala. Setelah itu berpindah penjelasan tentang syirik dan penyimpangan dalam kehidupan manusia. Saudara yang saya hormati, Allah menciptakan makhluk itu untuk ibadah kepada Allah. Kemudian haya alahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizki, dan Allah persiapkan untuk mereka apa yang membantu mereka untuk ibadah. Jadi kebutuhan mereka itu Allah sudah siapkan berkaitan dengan rezeki. Makanya di dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyutimun innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan untuk mereka memberi makan kepadaku, karena Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, Maha Pemberi rizki, lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Ayat ini apa pelajarannya? Tujuan Allah ciptakan kita cuma satu, liya'buduni, supaya beribadah kepada Allah. Makna liya'buduni itu nanti sebagian mufassir liyuwahiduni, supaya mereka mentauhidkanku. Kemudian Allah tidak minta rizki, Allah tidak minta makan. Berarti ibadah itu kebutuhan kita. Allah nggak minta makan, Allah nggak minta rizki. Kita yang butuh. Coba lihat kalau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah itu minta makan, minta rezeki, sajen macam-macam. Tapi kalau dalam Islam, semua ibadah yang berkaitan dengan harta, kemaslahatannya kembali kepada makhluk. Kita disuruh keluarkan zakat, nanti Allah akan berikan barokah harta, Allah akan berikan pahala. Allah perintahkan kita misalkan menyembelih Idul Adha, pilih yang besar, gemuk, itu kita yang makan itu. Kita makan, nanti pahalanya kita yang dapat. Allah akan bukakan pintu rizki. Saudara yang saya hormati, itu kalau dalam Islam berarti ibadah itu butuhnya kita. Kalau seorang sadar saya butuh ibadah, nanti dia akan semangat. Oh saya butuh kok. Orang butuh itu nanti akan mencari. Lah yang terakhir, Allah Maha Pemberi rizki lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Berarti Allah ciptakan kita untuk ibadah, kebutuhan rizki kita Allah cukupi. Dengan catatan ketika orang mau beribadah kepada Allah, cukup nanti. Kalau nggak cukup, itu yang ditanyakan, lah gue piye? Iya, karena jatah rezeki kita itu mesti cukup. Saudara yang hormati, ini ayat. Kemudian kata penulis, wa nafsu bi fitratiha idza turikat kanat mukirratan lillahi bil ilahiyah mahabbatan lillahi ta'buduhu la tusyriku bi syai'a. Jiwa itu dengan fitrahnya itu kalau dibiarkan mesti mengakui keesaan Allah. Jadi misalkan anak lahir, orang dipengaruhi, ya dibiarkan begitu saja,
dia akan mengakui keesaan Allah, akan cinta kepada Allah, nyembah Allah, tidak syirik. Lah terus sumber kerusakan itu mana? Walakin yufsiduha wa yanharifu biha an dalika ma yuzayyinu laha syayatinul insi wal jin bima yuhibbadum ila ba'd zurufal qawli wa ghurura. Lah yang merusakkan atau menjadikan menyimpang dari tauhid itu adalah hiasan syaitan, jin dan manusia. Sebagian membisikkan kepada sebagian yang lain, ucapan yang dihias, ucapan yang menipu. Jadi kalau orang menyimpang dari akidah itu dipengaruhi dari luar, dipengaruhi dari luar. Lah sedangkan tauhid, jamaah hormati, itu tertanam dalam fitrah. Syirik tariun wa dakhilun alaiha, itu datang tiba-tiba atau masuk dari luar. Syirik itu datang dari luar. Ini proses manusia menyimpang. Jadi dipengaruhi dari luar. Makanya dalam ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-30 kata Allah, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Manusia itu secara fitrah di atas agama yang lurus, gak ada perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, satu, Allah ciptakan kita untuk beribadah, kemudian kebutuhan kita dicukupi. Kedua, pelajarannya fitrah manusia itu asalnya mentauhidkan Allah. Yang rusak dari luar, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Lah contoh yang rusak dari luar itu syaitan dari golongan manusia. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir di atas fitrah. Jadi anak lahir itu semuanya lahir di atas fitrah. Dan nanti orang tuanya yang mempengaruhi anaknya menjadi Yahudi atau menjadi Nasara atau menjadi Majusi. Saudara yang hormati, hadis ini pelajarannya apa? Pertama, semua anak lahir di atas fitrah agama tauhid. Yang kedua, yang merusak fitrah anak itu pengaruh luar, pengaruh dari luar. Ini yang kedua. Yang ketiga, besarnya pengaruh orang tua kepada anak. Besarnya pengaruh orang tua kepada anak. Makanya anak soleh itu nanti pengaruhnya, satu, pendidikan, dua, lingkungan, tiga, orang tua, empat, itu faktor hidayah. Itu paling dominan. Sampai kata Nabi, kedua orang tuanya menjadikannya yuhawidanihi ayunasirani ayumajisanihi. Itu bisa menjadikan anaknya Yahudi, Nasara atau Majusi. Dan ini orang tua itu sangat besar pengaruhnya kepada akidah anak-anaknya. Ini dalam hadis. Saudara yang hormati, maka agama Islam wa kana ali Adam alaihissalam wa man ja'a ba'dahu min dzurriyyatihi qurunan tawilatan. Maka agama tauhid itu dianut oleh mulai dari Adam sampai keturunannya itu secara asal di atas tauhid, baru dipengaruhi dari luar. Berarti hati-hati. Sebagai orang tua, jangan rusakkan fitrah anak. Lah kadang orang tua nggak merusak, ning delok HP ini sing didelok misalkan ya kartun-kartun yang itu ternyata bentuk upaya dakwahnya orang kafir. Dakwahnya orang-orang kafir akhirnya kepengaruh. Ini hati-hati ini. Dari luar ini yang akan merusakkan fitrah
anak-anak kita, termasuk diri kita. Wallahu ta'ala. Kemudian setelah itu, awal kejadian syirik dan penyimpangan dalam masalah akidah itu pada kaum Nabi Nuh. Jadi antara Adam dan Nuh itu ada 10 kurun. 10 kurun itu secara akidah masih terjaga. Kalau kemaksiatan ada, Qabil membunuh Habil sudah ada, hasad misalkan ada. Tapi kalau dari sisi akidah, asalnya mereka itu di atas agama tauhid. Baru muncul kesyirikan pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan Nuh itu pertama kali yang Allah utus sebagai rasul. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu ya Nuh, dan kami pewahyukan kepada para nabi sepeninggalmu. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Berarti rasul pertama kali Allah utus itu Nuh. Itu muncul kesyirikan pertama kali. Diterangkan oleh Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh alaihi wassalam asratu qurun kulluhum alal Islam. Kata Ibnu Abbas, antara Adam dan Nuh itu ada 10 kurun. 10 kurun itu kalau satu kurun 100 tahun berarti 1000 tahun. Ya, semua mereka itu di atas Islam, di atas agama tauhid, di atas agama tauhid. Baru muncul kesyirikan pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Apa kesyirikannya? Kesyirikannya itu pengagungan kepada tokoh. Ketika itu ada namanya Wan, Suwa, Yagus, Ya'uqa, wa Nasra. Itu berhala di masa Nabi Nuh alaihissalam. Lah kisahnya itu, ini orang-orang soleh mati dalam waktu yang berdekatan. Begitu meninggal, sedih, karena kesedihan yang mendalam, syaitan memanfaatkan tadi. Syaitan dari kalangan jin dan manusia itu membisikkan dengan ucapan yang menipu. Apa bisikannya? Gak usah sedih. Untuk mengenang jasa mereka, bikin gambar mereka yang mereka biasa duduk di situ. Akhirnya dibikin gambar. Berlalunya waktu, gambarnya kurang mantap, itu bikin patung. Berlalunya waktu, patung ini belum disembah, tapi generasi yang membuat patung itu akhirnya mati. Ilmu akidah dilupakan, akhirnya patung itu disembah. Patung itu disembah. Baru Allah utus Nabi Nuh. Begitu Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, itu hayo sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum ngeyel dengan mengatakan la tadarrunna alihatakum wala tadarrunna wadda wala suwa'a wala yaghusa wala ya'uqa wa nasra. Jangan kalian sekali-kali tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasra. Ini awal pertama kali kesyirikan muncul. Saudara mati, kesimpulan dari kisah itu, satu, hati-hati fitnah gambar. Makanya gambar makhluk hidup itu hati-hati. Ya, kalau tidak keperluan jangan. Keperluan itu misalkan KTP, yaitu keperluan. Kalau enggak, itu sebab kesyirikan pertama kali itu fitnah gambar. Yang kedua, hati-hati pengagungan tokoh dengan pengagungan yang berlebihan. Kita sama ulama itu masya Allah, kata Ali bin Abi Thalib, cinta ulama itu bagian dari agama. Tapi mereka tetap manusia, tidak boleh berlebihan melampaui batas. Tidak boleh berlebihan melampaui batas, karena pengagungan yang berlebih itu bisa mengantarkan kesyirikan seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ini pelajaran dari kisah Nuh. Yang ketiga, waspada makar syaitan. Syaitan itu makarnya lembut, jangka panjang. Awalnya cuma gambar, setelah gambar patung, setelah patung disembah akhirnya. Awalnya cuma gambar. Lah ini hati-hati. Syaitan itu makarnya lembut, hati-hati.
program jangka panjang. Makanya kalau pengen selamat dari makar syaitan, apa yang Rasul contohkan, ittabi'u, ikuti. Apa yang Rasul tidak contohkan, nggak usah. Ini bahaya sekali. Yang keempat, dari kisah Nuh itu pentingnya ilmu tauhid. Karena ketika ilmu akidah ini dilupakan, akhirnya berhala disembah. Orang tua wajib memperhatikan akidah-akidah keturunannya, sebagaimana misalkan Yakub alaihissalam sebelum meninggal itu anaknya dikumpulkan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggal. Ini perhatian kepada akidah. Baru ketika jawabannya, kami sembah Tuhan kamu dan sembah bapak moyangmu Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya, itu sesembahan yang esa, maka Ibrahim tenang. Wallahu ta'ala alam. Ini awal penyimpangan kesyirikan. Adapun kalau di bangsa Arab, jamaah hormati, dahulu bangsa Arab itu di atas agama Ibrahim. Baru pada masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, ada seseorang yang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini tokoh, winter, itu di bangsa Arab. Kemudian kali itu pergi berobat ke negeri Syam. Lah ketika pergi berobat ke negeri Syam itu, melihat penduduk Syam itu menyembah berhala, maka Amr bin Luhai al-Khuzai ini terkesima. Akhirnya terkesima, terus mulih ke bangsa Arab membawa berhala, dibagi-bagi untuk disembah. Lah ini saudara yang saya hormati, bahayanya apa? Kebodohan. Orang itu kalau bodoh, nanti sesuatu yang syirik dianggap apik. Bahaya kebodohan. Yang kedua, bahaya memasukkan agama luar dari Islam. Seperti kisahnya Amr bin Luhai al-Khuzai, tradisi nyembah patung digawa ke bangsa Arab, hingga akhirnya itu mereka menyembah kepada berhala. Makanya Islam itu jangan dicampur dengan yang lain. Walaupun sekarang ono campuran Islam campur kejawen, ya, nah itu beda. Islam ya Islam, kejawen ya kejawen ini jangan dicampurkan. Itu nanti akan mengantarkan kepada kerusakan. Saudara yang saya hormati, ini hati-hati kalau kesyirikan yang masuk pada bangsa Arab itu dari Amr bin Luhai al-Khuzai, itu sumber utamanya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca, nanti pertemuan seterusnya masuk dalam pembahasan tentang syirik, definisi dan jenisnya. Wallahu ta'ala alam. Berkait dengan nama dan sifat Allah, berarti berkaitan dengan tauhid. Iya, kan tauhid itu nanti salah satunya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana supaya kita khusyuk dalam beribadah? Kita melihat lafal Allah, apakah diperbolehkan? Karena di masjid-masjid banyak lafal Allah, nggak ada tuntunan. Seseorang khusyuk dengan melihat lafal Allah, nggak ada tuntunan. Gimana supaya seorang sholatnya khusyuk? Sholat khusyuk itu satu, minta tolong sama Allah supaya diberikan kekhusyukan. Yang kedua, syarat-syarat sholat dipersiapkan dengan baik, pakaian yang baik, wudhu yang sempurna. Kemudian ketika ke masjid itu membawa kendaraan, itu dikunci kendaraannya. Itu membantu kekhusyukan. Tempatnya bersih, tempatnya rapi, tidak ada tulisan-tulisan atau warna-warna yang itu mengganggu konsentrasi. Itu membantu kekhusyukan. Lah termasuk membantu kekhusyukan itu perasaan kita sedang menghadap Allah. Perasaan kita sedang menghadap Allah. Termasuk membantu kekhusyukan itu kesadaran jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Makanya ada hadis sholli sholatan muwaddi, sholatlah kalian sebagaimana sholat yang terakhir, bukan dengan memandang lafaz Allah. Kemudian
tulisan lafaz Allah di masjid sebenarnya nggak ada tuntunan. Kan kalau di masyarakat kita kadang di depan ada samping kanan Allah, samping kiri Muhammad, ada nanti menara itu ada tulisan Allah ditancap taruh di atas. Itu bukan perkara yang dituntunkan dalam syariat kita. Wallahu ta'ala, tulisan-tulisan apalagi di situ mengandung syiar-syiar itu hati-hati. Nah itu hati-hati. Jadi kalau tulisan yang di situ ada syiar, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jadi termasuk di masjid-masjid kadang ada yang ini listnya keramik itu Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini tidak ada tuntunannya. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.